Halo semuanya, aku adalah Clifton dan hari ini saya akan memberitahu kamu cara menulis cerita misteri. Siapa yang tidak pernah membaca cerita misteri? Cerita misteri adalah salah satu genre cerita yang populer di seluruh bumi. Sekaligus salah satu genre yang paling sulit ditulis. Nah, yang mau menulis cerita misteri, inilah langkah-langkahnya. Yang pertama, pilih subgenre Anda. Sebelum menyusun petunjuk pertama, tentukan jenis misteri yang Anda tulis. Setiap subgenre memiliki ekspektasi yang berbeda mengenai nada, struktur, dan tempo. Contoh dari subgenre ini adalah cozy mystery, detective or police procedural, psychological thriller, historical or gothic mystery, dan noir atau hard-boiled. Memilih subgenre sejak awal akan membantu Anda memenuhi ekspektasi pembaca dan menjaga konsistensi dalam tempo, nada, dan gaya pengungkapan. Yang kedua, mulai dengan ide yang membingungkan. Setiap misteri yang hebat dimulai dengan pertanyaan utama yang cukup menarik untuk menopang cerita. Premis ini harus segera memicu rasa ingin tahu. Misalnya, siapa yang membunuh polisi itu? Atau mengapa jam berhenti tepat tengah malam? Nah, begini langkah-langkahnya untuk mencari ide. Coba gali dari berita nyata, peristiwa sejarah, atau misteri yang belum terpecahkan. Lalu tanyakan, apa yang akan membuatnya lebih sulit dipecahkan? Masukkan motif yang bertentangan, saksi yang dapat diandalkan, atau rahasia yang tersembunyi di depan mata. Semakin berlapis pertanyaannya, semakin memuaskan jawabannya. Nah, untuk para profesional, kita bisa melakukan ini. Kita coba bekerja mundur. Mulailah dari pengungkapan Anda dan rekayasa balik atau reverse engineer peristiwa yang menyembunyikannya. Ini memastikan misteri Anda terasa disengaja, bukan dibuat-buat. Yang ketiga, membangun 3 pilar, kejahatan, detektif, dan latar. Kejahatan atau the crime. Kejahatan adalah mesin penggerak cerita Anda. Baik itu pembunuhan, kehilangan, pencurian, atau rahasia. Kejahatan harus menantang baik penyelidik maupun pembaca. Jadikan metodenya tidak biasa, seperti ruangan terkunci, salah identitas, atau kecelakaan yang direkayasa. Pastikan motif dan peluang terjalin dengan tema Anda. Pikirkan dalam batasan. Siapa yang tidak mungkin melakukannya dan mengapa? Detektif atau penyelidik. Pembaca mengikuti misteri melalui persepsi detektif, baik profesional maupun amatir. Penyelidik Anda harus memiliki kekuatan dan titik buta. Beri mereka kepentingan pribadi seperti rasa bersalah, ingin tahuan, balas dendam, atau kewajiban moral. Biarkan mereka salah menafsirkan petunjuk dengan cara yang masuk akal. Kesalahan mereka membuat pembaca terus menebak-nebak. Pertumbuhan seorang detektif mencerminkan terulangnya misteri itu sendiri. Latar. Latar Anda bukan sekedar pemandangan. Itu adalah bagian dari teka-teki. Rumah bangsawan yang terisolasi badai, desa terpencil, atau kota metropolitan yang ramai membentuk petunjuk apa yang ada dan bagaimana penyelidikan berlangsung. Gunakan detail sensorik dan atmosfer untuk membuat latar terasa hidup, seperti lorong lembab, dermaga yang diselimuti kabut, atau cahaya lampu yang berkedip. Latar yang hidup memperkuat ketegangan dan membatasi atau memungkinkan penemuan. Yang keempat, petunjuk utama, petunjuk palsu, dan pengecohan. Pertama, kita harus membahas fair play rule, atau aturan permainan yang adil. Pembaca suka terkejut, tapi dengan cara yang adil. Setiap petunjuk yang mengarah ke solusi harus muncul di suatu tempat sebelum pengungkapan. Anda boleh menyamarkannya, menyembunyikannya, atau mengalihkan perhatian. Tapi petunjuk itu harus ada. Ketika pembaca menengok ke belakang, mereka harus melihat
bahwa kebenaran itu tersembunyi di depan mata. Nah, ini jenis-jenis petunjuk. Yang pertama, petunjuk fisik seperti sidik jari, surat, benda, atau barang bukti. Yang kedua, perilaku seperti kebohongan, kebiasaan, reaksi, dan kontradiksi. Yang ketiga, situasional seperti waktu kejadian, geografi, dan alibi yang hilang. Dan yang keempat, petunjuk tak terlihat atau invisible clues. Apa yang tidak ada, seperti kunci yang hilang, kalimat yang tidak terucapkan, atau lilin yang tidak menyala. Petunjuk palsu atau red herrings adalah petunjuk yang salah. Pengecohan atau misdirection adalah cara Anda membingkainya. Gunakan detail yang secara masuk akal, mengarah ke arah yang salah, seperti mantan yang cemburu atau saksi yang menyesatkan. Alihkan perhatian pembaca dengan pertaruhan emosional saat Anda menanam petunjuk yang sebenarnya secara diam-diam. Dan coba batasi jumlah petunjuk palsu, karena terlalu banyak petunjuk palsu akan membuat pembaca merasa ditipu, bukan diuji. Yang kelima, struktur dan ritme. Cara mengungkapkan informasi. Ritme atau pacing adalah denyut nadi sebuah misteri. Novel yang terstruktur dengan baik akan bergantian antara ketegangan dan pelepasan, secara perlahan mengencangkan jerat di sekitar kebenaran. Nah, ini adalah struktur misteri 3 babak yang klasik. Babak pertama adalah pengaturan. Perkenalkan kejahatan, karakter, dan penujuh pertama di sini. Akhiri babak ini dengan pertanyaan atau hambatan besar. Babak kedua, investigasi. Petunjuk palsu, pendalaman hubungan, dan bahaya yang meningkat. Detektif Anda menghadapi kebingungan dan frustasi di babak ini. Yang terakhir, babak ketiga, atau pengungkapan. Semua petunjuk menyatu, kebenaran terasa menyejutkan, sekaligus tidak terhindarkan. Nah, ini adalah tips-tips tambahan. Jaga agar bab-bab Anda tetap pendek dan terarah. Akhiri adegan dengan pengungkapan atau pertanyaan yang mendorong membaca maju. Setiap percakapan, petunjuk, atau kemunduran harus membangun ketegangan dan atau menyesatkan. Yang keenam, kembangkan karakter dan motif yang kompleks. Keberhasilan sebuah cerita misteri sangat bergantung pada motif atau alasan yang masuk akal dan emosional di balik setiap kebohongan atau rahasia yang ada. Setiap tersangka harus mampu bersalah. Beri setiap orang sesuatu untuk disembunyikan, seperti utang, kecemburuan, rasa malu, cinta, atau ketakutan. Bahkan karakter yang tidak bersalah pun harus memiliki motif yang logis. Detektif Anda juga harus bergelut dengan misteri internal. Misalnya, mereka melakukan naluri mereka sendiri atau takut mengulangi kesalahan masa lalu. Konflik batin ini mencerminkan teka-teki eksternal, membuat cerita terasa lebih kaya dan lebih manusiawi. Ini adalah daftar periksa singkat untuk tersangka yang menarik. Yang pertama, setiap tersangka memiliki motif. Yang kedua, setiap tersangka memiliki sarana. Yang ketiga, setiap tersangka memiliki kesempatan. Dan yang keempat, setiap tersangka menyembunyikan sesuatu yang tidak berhubungan dengan kejahatan utama. Yang ketujuh, merancang twist dan klimaks yang mengesankan. Untuk menghasilkan twist atau kejutan yang memuaskan, ciptakan keseimbangan antara kejutan dan pengakuan. Pembaca harus terkesiap, namun pada saat yang sama, merasa bahwa petunjuknya sudah ada sejak awal. Ini adalah kunci-kunci untuk mencapai ini. Yang pertama, lakukan foreshadowing atau petunjuk awal secara halus. Setiap kejutan harus memiliki benih kecil yang ditanam di bagian cerita sebelumnya. Yang kedua, hindari deus ex machina atau bukti atau karakter baru yang tiba-tiba diperkenalkan di akhir cerita. Biarkan detektif yang menyusun kebenaran, bukan hanya kebetulan menemukannya.
Yang ketiga, gunakan konfrontasi terakhir untuk menyelesaikan tidak hanya kasus kejahatan, tapi juga busur internal atau perjalanan emosional atau psikologis sang protagonis. Klimaks yang terbaik adalah perpaduan antara deduksi, emosi, dan katarsis atau pembersihan emosi, bukan sekadar daftar fakta yang terungkap. Dan yang kedelapan, merevisi dengan mata detektif. Setelah draft selesai, investigasi Anda yang sesungguhnya dimulai. Penyuntingan. Revisi dalam genre misteri sangat mementingkan logika dan kejelasan selain gaya penulisan. Ini adalah daftar periksa untuk revisi Anda. Yang pertama, pastikan semua petunjuk masuk akal setelah kebenaran terungkap. Yang kedua, periksa apakah ada petunjuk palsu atau red herrings yang terlalu tidak masuk akal atau tidak terselesaikan. Yang ketiga, jaga konsistensi alur cerita atau pacing. Tidak ada bagian tengah yang kedur atau akhir yang terburu-buru. Yang keempat, pastikan perilaku setiap tersangka tetap logis setelah kebenaran terungkap. Mintalah pembaca beta atau beta readers mencatat kapan mereka menebak pelakunya. Jika terlalu cepat, lakukan penyesuaian. Membaca cerita Anda secara terbalik atau dari pengungkapan ke awal membantu menangkap inkonsistensi. Seorang editor profesional yang berpengalaman dalam jurnal misteri juga membantu memperketat struktur dan memastikan adanya mainan yang adil atau fair play. Nah, begitu saja untuk tutorial saya hari ini. Terima kasih dan dadah.